Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Permatasari, Desi Rahayu, dan saya sendiri Fitria Intan Permatasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran jasa pengiriman barang guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Berikut penjelasannya. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka perusahaan selalu berupaya meningkatkan volume penjualan jasa. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran dengan baik seperti menerapkan 4 kebijakan promosi yang tepat, meningkatkan kualitas jasa ekspedisi, menetapkan tarif jasa atau harga yang kompetitif. Selain persaingan yang semakin ketat, faktor strategi pemasaran yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya pendapatan jasa ekspedisi. Strategi pemasaran meliputi kebijakan produk atau jasa, promosi, penetapan harga, dan pelayanan. Saat ini perusahaan telah menerapkan berbagai cara promosi untuk meningkatkan penjualan jasa seperti membuat baju seragam karyawan agar perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat. Faktor penting lainnya yang juga perlu mendapat perhatian manajemen perusahaan dalam menawarkan produk jasa adalah pelayanan. Pelayanan sangat penting untuk menjaga kualitas jasa yang ditawarkan perusahaan. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kepuasan konsumen akan mengalami peningkatan sehingga pada akhirnya konsumen akan kembali menggunakan jasa yang ditawarkan. Berikut strategi pemasaran jasa yang mudah sekaligus efektif untuk pengiriman barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep pemasaran dan merancang target. Yang kedua, menggunakan website bisnis. Adapun beberapa keuntungan lain dari menggencarkan strategi pemasaran jasa via website adalah: yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan branding profesional di mata konsumen. Yang kedua, meningkatkan traffic, visibilitas, dan kepopuleran di Google Search sehingga akan lebih banyak orang yang mengetahui bisnis. Yang ketiga, mudah terhubung dengan konsumen. Yang keempat, membangun kepercayaan konsumen terhadap brand. Selanjutnya, lebih mudah dalam mencari dan menjalin kerjasama kemitraan dengan brand lain atau affiliate marketing. Selanjutnya, menerapkan SEO atau Search Engine Optimization. SEO ini strategi pemasaran online yang masih berlaku dan banyak digunakan sampai saat ini. SEO bisa diaplikasikan untuk semua jenis niche bisnis, termasuk bisnis delivery atau ekspedisi. Selanjutnya, aktif di media sosial. Sama seperti website, mengembangkan usaha di media sosial pun gratis dan mudah. Hanya perlu membuat akun khusus untuk bisnis di media sosial, kemudian memposting konten bagus dan menarik perhatian pengguna lainnya. Masyarakat juga sering mencari informasi terkait jasa di media sosial. Jadi, kesempatan jasa ekspedisi untuk berkembang di media sosial cukup besar. Selanjutnya, memodifikasi konten-konten viral. Tren di internet bisa berganti dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam. Supaya tidak ketinggalan, harus rajin mengupdate informasi dan menghadirkan konten paling terkini. Selanjutnya, membangun komunikasi dengan email marketing. Keuntungannya yakni: yang pertama, menawarkan jasa yang dipersonalisasi dengan kebutuhan setiap individu calon konsumen, sehingga memperbesar peluang penjualan. Yang kedua, bisa menjangkau semua kalangan dengan gaya bahasa yang disesuaikan untuk masing-masing penerima email, sehingga konsumen merasa dihormati. Yang ketiga, mudah untuk menawarkan aneka pamflet ataupun gift e-book dan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Lalu selanjutnya, cocok untuk membangun komunitas pelanggan atau subscribe dari website. Selanjutnya, kerjasama dengan e-commerce dengan memudahkan pembayaran menggunakan digital payment dan COD. Lalu melakukan promosi seperti diskon harga setiap periode tertentu, memakai media promosi penjualan, serta melakukan personal selling door-to-door berupa pendekatan persuasif kepada calon pelanggan untuk melakukan pengiriman barangnya. Kemudian, layanan tepat waktu. Dalam bisnis ini, ketepatan waktu pengiriman menjadi kunci utamanya. Hal ini juga menyangkut dukungan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan, seperti alat transportasi, sistem dan prosedur pengiriman barang yang jelas, serta dukungan sumber daya manusia atau karyawan yang mencukupi. Selanjutnya, mempertahankan harga yang kompetitif agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang sejenis. Selanjutnya, ada transparansi pengiriman. Sebagai pendukung bisnis online, sebuah perusahaan jasa pengiriman juga harus memberikan informasi yang lengkap tentang keberadaan barang selama proses pengiriman, baik diterima oleh perusahaan maupun agennya, sedang diproses, dikirim, hingga ke penerima barang. Semuanya harus dapat dipantau melalui aplikasi yang biasa tercantum dalam situs web resmi perusahaan, yaitu yang berfungsi untuk melakukan trace and tracker. Dengan demikian, keseluruhan proses pengiriman barang dapat dipantau oleh konsumen.
Selanjutnya ada ongkir yang kompetitif. Ongkos kirim atau lebih dikenal dengan sebutan ongkir menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen. Untuk membayar jasa pengiriman barang, ongkir harus diperhitungkan secara matang sehingga besarannya tidak memberatkan konsumen. Ada beberapa metode yang digunakan untuk penentukan ongkir, seperti berdasarkan jenis barang, dimensi barang, berat barang, hingga ukuran jarak tempuh pengiriman. Selanjutnya ada jaminan layanan. Memberikan garansi atau jaminan atas layanan pengiriman sudah selayaknya diberikan kepada konsumen. Dengan adanya garansi tersebut, konsumen menjadi tidak lagi menggunakan layanan-layanan pengiriman barang. Karena mereka tahu hak yang apabila terjadi kerusakan atau ragu-ragu memperbaiki barang kiriman. Strategi perusahaan jasa pengiriman barang dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada lebih ke rajin berpromosi ya. Promosi usaha jasa pengiriman barang dengan lebih rajin. Jika usaha jasa pengiriman ini sudah berdiri dan berjalan dengan baik, maka yang bisa dilakukan adalah berpromosi dengan lebih sering. Hal ini sangat penting karena konsumen harus lebih mengenal jasa pengiriman barang dengan cara bisa dengan apa saja, misalkan memasang iklan secara online, menggunakan media sosial, ataupun menyebarkan brosur. Selain itu, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, promosi atau marketing dengan jalan online juga menjadi salah satu yang layak untuk dicoba. Lalu, ada strategi perusahaan jasa pengiriman barang dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, jika kehilangan barang tersebut mutlak karena kelalaian dan perusahaan ekspedisi, maka penggantian yang diberikan adalah senilai harga barang yang hilang. Pembayaran itu berupa jika nominal barang tidak besar, biasanya penggantian dilakukan secara tunai atau cash langsung kepada pemilik barang. Yang kedua, jika nominal barang itu besar, maka biasanya diambil kesepakatan dengan pemilik barang. Biasanya pengirim, misalnya dipotong ongkos kirim seluruhnya. Lalu yang keempat, jika kehilangan tersebut sifatnya force majeure atau semata-mata alamiah dan bukan karena kelalaian perusahaan, maka perusahaan memiliki kebijaksanaan lain. Karena hal tersebut bukanlah karena kesalahan pihak ekspedisi, maka biasanya perusahaan mengganti 5-10 kali ongkos angkut sesuai dengan permintaan pengirim atau tidak sama sekali. Yang terakhir, jika keluhan yang terjadi karena masalah keterlambatan penyampaian, maka pihak ekspedisi harus segera meneliti penyebab keterlambatan tersebut dan menyikapinya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 2 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.